Tradisi atau budaya adalah hal yang normal, tapi kali ini berbeda sobat. Di suku Dayak Kalimantan Barat, terkhusus di Kecamatan Jangkang, ada istilah ngayou. Sebelum ke videonya jangan lupa di-subscribe dulu sobat. Suku Dayak Jangkang di masa lalu dikenal dengan budaya ngayou. Budaya ngayou merupakan kegiatan memproteksi area pemukiman warga dari gangguan lawan, bahkan mereka tidak segan melakukan pemenggalan kepala dari pengganggu dari suku lain, dan kepala manusia itu dijadikan pajangan di sisi rumah untuk bukti ngayou. Budaya sakral ngayou dari suku Dayak Jangkang ini sangat dikenal, bahkan Dayak Jangkang sangat disegani oleh kalangan suku Dayak lainnya karena budaya ngayou tersebut. Namun seiring berjalannya waktu diinisiasi dengan adanya perjanjian Tumbang Ana Kalimantan Tengah pada tahun 1894, budaya ngayou semakin pudar, di mana 5 pemimpin yang disatukan dari beberapa daerah besar Dayak Jangkang, yaitu Macat Tenatos ke Engkudu dari Impiang, Macat Luar Kegila dari Kobang, Macan Tolat dari Sekantot, Macat Mur dari Tebuas atau Ketori, serta Macat Nggaing dari Terati. Kelima tokoh tersebut adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah Dayak Jangkang. Sepulang dari pertemuan penting perjanjian Tumbang Ana tersebut, kelima macat atau pemimpin dan seluruh anggota masyarakat sepakat membuat perjanjian dengan menghentikan praktik ngayou. Tetapi sekarang Dayak Jangkang sudah tidak lagi melakukan hal tersebut karena mengingat semakin majunya zaman dan teknologi yang canggih, dan kini hanya tinggal sejarah. Sejarah tersebut diyakini ada makna untuk anak dan cucu kita di masa depan untuk diceritakan. Karena sejarah yang begitu bermakna, kini Jangkang memiliki sejumlah kekayaan alam. Ya sobat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selanjutnya di daerah mana lagi nih? 2. Kalimantan Barat memang banyak memiliki mitos, di antaranya ada di Sanggau Kapuas. Ada 3 cerita misteri yang akan kita bahas di sini. Sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe. 1. Putri Daranante. Legenda Putri Daranante menceritakan tentang berdirinya Kerajaan Sanggau. Putri Daranante mendirikan kerajaan di kampung Labai-Lawai setelah bertemu dengan suami, Nya Babai Cinga di muara sungai Entabai. Daranante adalah putri dari seorang pangeran dari kerajaan Johor. Meskipun cerita seluruh rakyat Sanggau Kapuas merangapan mistis, tetapi akan keindahan alamnya sangat memanjakan mata Anda. 2. Ada pohon kesepian. Pohon kesepian adalah pohon tua yang berada di tengah desa pusat Damai. Pohon ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan dapat berkomunikasi dengan alam gaib. 3. Ada Golangwi atau disebut Puaka. Golangwi atau yang biasa disebut Puaka adalah makhluk gaib yang berbentuk ular naga. Puaka dipercaya sebagai penjaga sungai Kapuas. Cerita ini tersebar di masyarakat sekitar Kapuas. Inilah 3 cerita mistis yang ada di Sanggau Kapuas. Berikutnya cerita di kabupaten mana lagi? Jangan lupa di subscribe, like, komen jika menarik, hanya di channel Kalimantan Barat Bercerita. 3. Tugu Pangsuma sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Kalimantan Barat yang terletak di simpang hampar. Tetapi ada sedikit nilai sejarah yang perlu kita ulas kali ini sobat. Sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe. Pangsuma adalah tokoh pejuang dari suku Dayak yang tinggal di Dusun Nenek Bidang di tepian sungai Desa Baru, Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, anak ketiga dari 6 bersaudara. Nama aslinya Bendera bin Dulung. Setelah tragedi pembantahan massal di Mandor, situasi memanas di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau ketika datang mandor perusahaan kayu Jepang yang kejam bernama Osaki. Para kaum laki-laki harus bekerja seperti budak, tanpa upah, dipaksa membawa batang kayu berukuran besar dipikul serta diperlakukan tidak manusiawi. Pangsuma bertekad untuk bergerilya
melawan Jepang yang semakin semena-mena. Pada Mei tahun 1945 Osaki tewas di tangan Pang Suma dan Pang Linggan, tokoh berpengaruh dari suku Dayak. 24 Juni tahun 1945 pasukan Dayak di bawah pimpinan Pang Suma berhasil membebaskan daerah Meliau dari tentara Jepang dan sang pimpinan perang Jepang yaitu Letnan Takeo Nakatani tewas dipancung oleh Pang Suma. 17 Juli tahun 1945 Pang Suma melawan pasukan Jepang yang ingin kembali menduduki Meliau, namun saat baku tembak terjadi Pang Sima tertembak di pangkal paha yang konon merupakan rahasia kekuatannya. Menjelang akhir hayatnya ia sempat berpesan kepada rekan seperjuangannya yang membopongnya dari lokasi perang, lalu ia berkata, "Tinggal aja aku di situ. Aku udah NDK bisa hidup lagi, pergi saja kalian maju terus berjuang." Pesan Pang Sima sebelum ia meninggal dunia. Dan di tempat ia ditinggalkan tersebut sampai sekarang itulah yang kita lihat sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Selanjutnya kita cerita di daerah mana lagi?